Kami awali dengan informasi yang pertama, kontak tembak antara anggota TNI Polri dan kelompok separatis teroris kembali terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin pagi tadi waktu Indonesia Timur. Sebelumnya kelompok tersebut membakar puskesmas hingga bank di Kiwirok dan menewaskan tenaga kesehatan. Satuan Tugas Operasi Kapolres Pegunungan Bintang, Papua, AKBP Cahyo Soekarnito membenarkan adanya kontak tembak di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin pagi waktu setempat. Tidak ada korban jiwa terutama di kalangan anggota TNI Polri. AKBP Cahyo menjelaskan kontak tembak terjadi dengan kelompok Lamek Taplo. Sebelumnya kelompok itu juga baku tembak dengan TNI Polri dan menyerang warga sipil yang bertugas sebagai tenaga kesehatan di Kiwirok. Akibat penyerangan kepada nakes, Gabriela Meilan meninggal dunia setelah terjatuh bersama 3 rekannya ke dalam jurang dan dianiaya kelompok separatis teroris itu. Jenazah Gabriela baru berhasil dievakuasi pada Jumat sore waktu Indonesia Timur setelah mendapat bantuan pinjaman peralatan dari SAR Jayapura. Kini jenazah korban disemayamkan di rumah anggota Koramil Kiwirok. Sementara itu 4 dari 9 nakes yang menjadi korban penganiayaan KKB saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Martin Inde Jayapura. Keempat nakes yang masih dirawat yaitu Dr. Restu Pamanggi, Katrianti Tandila, Emmanuel Abi, dan Kristina Sampe Tonapa. Kapolres Pegunungan Bintang, Papua AKBP Cahyo mengungkapkan saat ini personel TNI Polri yang bertugas di Kiwirok relatif cukup banyak setelah ada penambahan dari 1 peleton Brimob dan anggota TNI. Teroris kelompok kriminal bersenjata KKB sudah melarikan diri dari Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Namun seorang tenaga kesehatan bernama Gerald Sokoy yang hilang saat teroris KKB menyerang Kiwirok belum ditemukan. Teroris kelompok kriminal bersenjata KKB sudah melarikan diri ke Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua setelah personel TNI tambahan diterjunkan ke lokasi. Danrem 172 Praja Wirayakti Brigjen TNI Ishak Pangemanan menjelaskan bahwa berita yang menyebutkan nakes Gerald Sokoy ditemukan tidak benar atau hoax. Aparat keamanan hingga kini masih melakukan pencarian terhadap Gerald yang terpencar dari rekan-rekannya saat berupaya menyelamatkan diri dari serangan KKB di Kiwirok pada Senin 13 September lalu. Hingga Minggu kemarin, aparat keamanan masih melakukan pencarian namun belum ditemukan tanda-tanda keberadaan Gerald Sokoy. Brigjen TNI Ishak menyatakan pihaknya hanya bisa berharap agar kondisi Gerald Sokoy baik-baik saja dan lolos dari aksi brutal KKB yang melakukan pengejaran terhadap nakes, menganiaya mereka dan membakar berbagai fasilitas umum di Kiwirok. Dari laporan yang diterima saat ini, kota Kiwirok sudah dikuasai aparat keamanan dan tidak ada lagi KKB. Korem 172 PWY sudah menambah personil dari Yonif 715 Rider dan Yonif 403 WP untuk membantu pengamanan di Kiwirok. Saat ini warga sipil yang masih berada di Kiwirok 20 orang. Seorang diantaranya orang asli Papua yaitu Yosefa Taplo. 9 tenaga kesehatan korban kekerasan KKB di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua menjalani pemulihan psikologi di Rumah Sakit Martin Inde Jayapura. Kodam Cendrawasih berkomitmen untuk merawat para tenaga medis hingga benar-benar pulih kembali. Pihak berwenang mengevakuasi 9 orang tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Kiwirok yang menjadi korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pasca berhasil dievakuasi, Rumah Sakit Martin Inde Jayapura merawat 9 nakes tersebut, yakni Restu Pamangi, Marcelinus Ola Atanila, Manuel Abi, Martinus Deni Satya, Lukas Luji, Patra, Siti Khadijah, Kartianti Tandila, dan Kristina Sampe Tonapa. Dari ke-9 tenaga kesehatan, 4 orang nakes menjalani operasi. Kepala Rumah Sakit Martin Inde Jayapura Kolonel Dr. I Ketut Julia Jasa mengatakan, Kodam Cendrawasih berkomitmen untuk merawat para tenaga medis ini hingga benar-benar pulih. Saat ini para tenaga kesehatan sedang menjalani pemulihan trauma yang dialami.
Sementara itu, kelima nakes puskesmas yang mengalami luka ringan kondisi telah membaik dan memilih untuk pulang ke pihak keluarga. Dari segi luka, dari segi penanganan luka-luka maupun perawatan fisik sudah membaik. Ya. Luka-lukanya semua sudah dilakukan tindakan, yang patah tulang sudah di dokter restu, patah tulang, kemudian sudah langsung kita tindak, kita attack, sehingga langsung dilakukan implan. Patah tulangnya kita sambung lagi. Kemudian yang luka-luka, luka bacok maupun luka-luka memar, yang bacok kita lakukan debri demam. Karena selama 3 hari mereka belum bisa dievakuasi, jadi lukanya mungkin sudah infeksi, ya. Tetapi kita lakukan totalitas pada saat malam itu juga kita selesaikan, tidak menunda-nunda, sehingga ya syukur alhamdulillah sampai saat ini luka-lukanya puji Tuhan membaik, kemudian kondisi fisiknya membaik, cuma memang masih ada trauma secara psikis. Makanya dari Ketua ID memberikan pendampingan secara psikologis. Seluruh pelayanan kesehatan di wilayah distrik Kiwirok dan Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua saat ini dihentikan sementara karena situasi yang belum sepenuhnya terkendali. Sambil menunggu jaminan keamanan dari pemerintah untuk para tenaga kesehatan yang bertugas. Tim gabungan TNI Polri telah berhasil mengevakuasi jenazah Gabriela Meilan dari jurang sedalam 300 meter. Sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Panarukan, Situbondo, Jawa Timur menggelar doa bersama untuk tenaga kesehatan yang menjadi korban kelompok kriminal bersenjata di Papua serta berharap agar insiden memilukan itu tidak terulang kembali.